Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Adat istiadat, budaya dan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat yang sering disebut dengan kearifan lokal erat kaitannya dengan kehidupan manusia sejak zaman dahulu sampai hari ini. Keragaman dalam adat dan budaya merupakan kekayaan masyarakat yang bisa jadi merupakan warisan dari nenek moyang mereka ataupun karena pengaruh dari budaya bangsa lain. Lalu bagaimana Islam menyikapinya? Ikhwatal Islam rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat menghargai dan memuliakan adat kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Terbukti bahwa Islam menjadikan adat kebiasaan yang ada di tengah masyarakat bagian daripada rujukan untuk menetapkan hukum dalam syariat di dalam beberapa kondisi. Tentunya kaum muslimin sekalian pernah mendengar ungkapan sebagian para fuqaha, "Ma la hadda lahu fi syar'i ruji'a ilal 'urf." Segala sesuatu di dalam syariat yang tidak dijelaskan secara jelas batasan-batasannya, maka hukumnya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Senada dengan hal ini juga disebutkan oleh para fuqaha, "Ma utliqa wa lam yuhadda fi syar'i ruji'a fi dhabtihi ilal 'urf." Segala sesuatu di dalam syariat yang disebutkan secara global, maka ketentuan-ketentuannya itu dikembalikan kepada hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kita akan dapatkan beberapa hukum dalam syariat ternyata rujukannya adalah adat kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Misalnya dalam hal ini adalah ketentuan batasan safar, di mana ketika seorang muslim melakukan safar ataupun perjalanan boleh meringkas sholatnya yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Lalu batasannya sampai berapa kilometer? Dan pertanyaannya, apakah hal ini disebutkan secara definitif dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW? Ternyata tidak disebutkan. Oleh karena itu, sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya batasan safar di mana seorang muslim ketika melakukannya boleh meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, batasannya kembali kepada adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Kemudian juga satu kasus misalnya dalam masalah fikih terkait dengan jumlah mahar yang harus diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita. Ketika seorang laki-laki dalam akad nikah tidak menyebutkan jumlah mahar kepada seorang wanita, lalu setelah pernikahan terjadi permasalahan, misalnya terjadi perceraian sedangkan mahar belum diberikan, lalu berapakah jumlah mahar yang harus diberikan? Sedangkan dalam akad nikah tidak disebutkan oleh laki-laki tersebut. Oleh karena itu para ulama kemudian menjelaskan jumlah mahar yang harus diberikan oleh laki-laki tersebut adalah sesuai dengan mahar yang biasa diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian contoh yang semisal dengan hal ini adalah contoh yang terkait dengan masalah kewanitaan, yaitu masa maksimal haid para wanita. Tidak disebutkan secara definitif dalam nas-nas baik Al-Quran maupun di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW tentang masa maksimal haid para wanita. Oleh karena itu, mayoritas para ulama kemudian menetapkan bahwasanya masa maksimal haid para wanita adalah 15 hari. Apa maknanya? Maknanya adalah darah yang keluar dari farji wanita setelah itu tidak dihukumi sebagai darah haid. Dari mana ini berasal? Ini berasal dari kesimpulan para ulama terkait dengan kebiasaan mayoritas para wanita. Setelah dilakukan penelusuran dan penelitian, ternyata mayoritas para wanita masa haid paling lama yang mereka alami adalah 15 hari. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, rahimakumullah. Contoh-contoh yang kami sampaikan ini semakin menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai dan memuliakan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Namun satu hal yang menjadi catatan kita tentunya,
Kaum muslimin tentunya mengetahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat yang sudah memiliki adat, budaya, kebiasaan tersendiri. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima seluruh adat, kebiasaan, budaya yang ada pada mereka? Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain? Jawabannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sebagian adat, budaya, kebiasaan masyarakat jahiliyah dan menolak sebagian yang lain. Kita tentunya paham bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan budaya-budaya yang baik di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, seperti budaya memuliakan tamu, menjunjung tinggi kejujuran, dan memerangi kezaliman. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya juga menolak beberapa tradisi yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Mungkin karena faktor kezaliman, kejahatan, ataupun tidak sesuai dengan ideologi Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tradisi dan budaya yang ada di tengah masyarakat Arab pada waktu itu, di mana kebiasaan mereka adalah membunuh bayi-bayi perempuan mereka dengan cara menguburkannya hidup-hidup. Kemudian kebiasaan yang lain yang ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kebiasaan yang terkait dengan ideologi jahiliyah, di mana sebagian mereka meyakini tentang tatoyur, yaitu anggapan sial yang terkait dengan tempat atau waktu tertentu. Masyarakat jahiliyah memandang bahwasanya pernikahan ketika dilakukan pada bulan Safar maka akan menghadirkan kesialan. Lalu bagaimana sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau kemudian tampil dan hadir di tengah-tengah masyarakat menolak dengan keras ideologi seperti ini. Dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala safar," tidak ada kesialan yang terkait dengan bulan Safar. Contoh yang sama dengan hal ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menolak ideologi jahiliyah yang sudah menjadi tradisi di tengah-tengah mereka, yaitu sebagian masyarakat jahiliyah meyakini bahwasanya hujan itu terjadi karena bintang ini dan bintang itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang sahih dari Zaid bin Khalid, di mana beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengimami sholat subuh di Al-Hudaybiyah, yang mana malam harinya turun hujan. Kemudian usai salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang disampaikan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allah berfirman, artinya dalam hadis qudsinya, Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi hari ini ada sebagian hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami diberikan hujan karena rahmat dan keutamaan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang beriman kepadaku dan kufur ingkar terhadap bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bina'i kada wa kada. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya kami diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu, fadzanika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Hamba seperti itu adalah hamba yang kufur ingkar kepadaku dan iman kepada bintang ini dan bintang itu. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa gerhana matahari. Waktu itu bertepatan dengan wafatnya putra beliau, yaitu Ibrahim radhiyallahu anhu. Pada waktu itu sebagian sahabat mengatakan bahwasanya gerhana matahari yang terjadi karena kematian Ibrahim. Ungkapan ini adalah bagian daripada pengaruh tradisi jahiliyah yang sudah ada. Lalu mendengar hal ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau lahirnya seseorang. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Ini menjadikan kita memahami bahwasanya segala sesuatu yang terkait dengan adat, kebiasaan, budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, ketika sesuai dengan Islam, maka kita akan mendukungnya, kita akan melestarikannya. Tapi sebaliknya, ketika tidak sesuai dengan Islam, maka kita menolaknya. Contohnya, ketika ada suatu kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, misalnya mereka makan dan minum menggunakan tangan kanan, maka kita lestarikan, kita terima kebiasaan yang ada pada masyarakat ini. Namun sebaliknya, ketika kita dapatkan kebiasaan di tengah-tengah masyarakat, misalnya mereka makan dan minum menggunakan tangan kiri, maka kita tidak bisa menerimanya karena ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis sahihnya, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi, wa idza syariba ahadukum falyashrab biyaminihi, fa inna syaitana yakulu wa yashrabu bishimalihi." Yang artinya, jika kalian makan makanan, maka makanlah dengan tangan kanan. Jika minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minum menggunakan tangan kiri. Ikhwatal Islam rahimakumullah, hari ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan salah satu adat, kebiasaan, budaya yang ada di tengah masyarakat kita, yaitu wayang. Yang mana menurut beberapa referensi disebutkan bahwasanya wayang ini pernah digunakan oleh Sunan Kalijaga di dalam sarana berdakwah kepada masyarakat Jawa pada waktu itu. Dan ternyata wayang ini telah ada jauh-jauh hari sebelum kedatangan Wali Sanga di bumi Nusantara ini. Oleh Sunan Kalijaga, wayang ini digunakan sebagai sarana dan wahana di dalam berdakwah. Beliau mengubah beberapa hal dalam perwayangan. Dahulu, wayang itu berupa gambar manusia di atas kertas. Oleh Sunan Kalijaga, karena kritikan dari Sunan Giri, akhirnya beliau menjadikan wayang seperti karikatur gepeng yang tidak mujassadah atau tidak mujassamah, tidak berbentuk fisik manusia. Yang mana beliau juga berusaha untuk memasukkan nilai-nilai Islam di dalam perwayangan. Bagaimana beliau memunculkan tokoh ataupun karakter punakawan yang kita kenal dengan nama-nama seperti Semar, Petruk, Garing, Bagong. Ini adalah bagaimana upaya beliau memasukkan nilai-nilai Islam dalam cerita perwayangan. Dan bagaimana beliau, Sunan Kalijaga ini, menciptakan kalimat-kalimat yang Islamiyah, seperti ungkapan jimat kalimosodo, yang ternyata artinya adalah dua kalimat syahadat. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Dengan ini kita bisa pahami bahwasanya wayang dan perwayangan adalah adat, kebiasaan ataupun budaya yang ada di tengah masyarakat. Artinya ketika tidak ada pelanggaran syariat, maka tidak masalah. Oleh karena itu, kaum muslimin, para pencinta seni budaya, hendaknya memahami kaidah-kaidah syar'i secara baik, supaya dalam hal ini mereka tidak jatuh pada keharaman dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Wayang yang pernah dihidupkan oleh Sunan Kalijaga sebagai sarana dan wahana dakwah di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu tentunya menjadi inspirasi yang baik bagi para dalang untuk semakin semangat menyebarkan kebaikan melalui seni budaya. Terkhusus bagi dalang-dalang yang beragama Islam, hendaklah menghindari kisah-kisah yang bertolak belakang dengan ajaran Islam seperti kesyirikan misalnya. Menjauhi simbol-simbol dan ritual-ritual kesyirikan. Kemudian bagaimana berusaha menjauhi hal-hal yang haram seperti terbukanya aurat, ikhtilat, bercampur baurnya wanita dan laki-laki tanpa batas. Kemudian juga bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata keji dalam pentas seni wayang dan perwayangan. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Adapun fenomena yang kita saksikan hari ini, pro kontra yang sangat tajam di dalam masalah wayang dan perwayangan,
Mudah-mudahan sebagai pelajaran bagi kita semuanya untuk semakin semangat di dalam menerima dan memberikan nasihat. Dan harapannya tentunya mereka para dalang, khususnya adalah para dalang yang beragama Islam, semakin dekat dengan para ulama, bertanya kepada mereka tentang yang halal dan yang haram. Kemudian para ulama merangkul mereka, memberikan masukan kepada mereka, supaya apa? Supaya semakin maksimal penebaran kebaikan di negeri Nusantara ini. Dan harapannya muncul dan hadir kehidupan yang harmonis di dalam kehidupan beragama dan bernegara. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.